Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana Nurul Ika Ayu dengan NIM 2031851 dari kelas GMIB. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas saya, yaitu review jurnal. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan kualitatif. Oke, langsung saja untuk review jurnal yang pertama, yaitu Judulnya yaitu Analisis Faktor Penghambat Guru Madrasah Ibtidaiyah dalam Pembelajaran Tematik Studi Kasus di MI Al-Hikmah Kajian Margoyo Supati. Ini untuk judulnya. Kemudian nama jurnal Al-Ibtida Jurnal Pendidikan Guru MI. Seperti ini, paling atas ini. Volume dan halaman yaitu volume 5 nomor 2. Halamannya 191 sampai 204. Ini seperti ini. Volumenya ini nomor ini halaman 191 sampai 204. Kemudian tahun, jurnal ini ditulis pada tahun 2018 ini. Kemudian penulis yaitu M. Sofyan Al-Anasir. Reviewer Febriana Nur Ika Ayu Listianingsih. Ini NIM saya sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian tanggal review yaitu saya mereview jurnal ini pada tanggal 8 Oktober 2020. Untuk latar belakang saya akan bacakan. Sejak kurikulum 2006, pemerintah melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006 sudah menganjurkan pelaksanaan pembelajaran tematik untuk jenjang pendidikan dasar di kelas rendah. Karena keseriusan pemerintah tidak nampak serta tidak adanya sanksi bila tidak menerapkan, maka penerapan pembelajaran tematik hampir tidak terrealisasi. Akhirnya, kurikulum 2013 mewajibkan jenjang pendidikan dasar menggunakan pendekatan tematik, meskipun penerapannya dilakukan secara bertahap dimulai dari kelas 1 dan kelas 4 pada tahun pertama, dilanjutkan kelas 2 dan 5 pada tahun berikutnya, serta semua kelas pada tahun ketiga. Akan tetapi, lembaga pendidikan dasar yang berada di bawah payung Kementerian Agama ternyata belum mampu menerapkan pembelajaran tematik dengan baik. Hal ini membuat MI terkesan tertinggal dari SD atau lembaga lain di bawah Kemendiknas dalam menerapkan pembelajaran tematik. Di Kabupaten Pati misalnya, pembelajaran tematik untuk jenjang MI baru diwajibkan mulai tahun 2017 dan masih bertahap, belum langsung secara keseluruhan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik di MI. Tentu tak lepas dari berbagai hambatan yang membuat proses pembelajaran tematik menjadi tidak optimal. Salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pembelajaran tematik adalah faktor dari guru itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti mengambil fokus penelitian faktor guru MI yang menghambat implementasi pembelajaran tematik. Ini saya ambilkan dari latar belakangnya. Di sini. Ambil dari sini. Kemudian tujuan penelitian yaitu mengetahui faktor yang menghambat guru dalam mengimplementasikan pembelajaran tematik di madrasah ibtidaiyah, sama yang tertulis di abstrak. Saya ambil dari abstrak. Ini. Kemudian permasalahannya yaitu lembaga pendidikan dasar yang berada di bawah naungan Kementerian Agama belum mampu menerapkan pembelajaran tematik dengan baik. Oleh karena itu, MI terkesan tertinggal dalam implementasi pembelajaran tematik. Ada faktor penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran tematik. Salah satunya adalah faktor dari guru. Ini sama seperti tadi di bagian pendahuluan yang sudah dijelaskan. Nah, di sini. Kemudian objek penelitian yaitu faktor penghambat guru MI dalam implementasi pembelajaran tematik. Subjek penelitian yaitu guru MI kelas 1 dan 4 MI Al-Hikmah Kajian Margoyo Supati. Ini tertuang dalam abstrak tadi. Kemudian metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, angket, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian diobservasi dan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, display data, mengambil kesimpulan, dan verifikasi. Ini sama seperti yang di sini. Metodenya ini dituliskan secara rinci. Kemudian hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian terhadap guru kelas 1 dan 4 di MI Al-Hikmah Kajian Margoyo Supati, dapat disimpulkan bahwa hambatan guru MI dalam implementasi pembelajaran tematik dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dari dalam guru yakni rendahnya kompetensi profesional guru MI terkait pembelajaran tematik. Hal ini akibat dari minimnya workshop dan pelatihan terhadap guru tentang tematik. Sementara faktor eksternal berasal dari karakteristik dan latar belakang siswa yang berbeda-beda. Untuk kelas 1, rata-rata siswa belum mampu calistung dengan baik, sehingga guru harus mengajari calistung terlebih dahulu.
sedangkan materi dalam buku tematik banyak bacaannya. Untuk kelas 4 lebih kepada kebiasaan menerima mata pelajaran, sehingga dijelaskan tentang pembelajaran tematik. Usaha yang dilakukan guru MI dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam implementasi pembelajaran tematik ialah dengan meningkatkan kompetensi profesional guru terkait tematik melalui belajar otodidak dengan buku, jurnal, internet, serta saling bertukar pengalaman bersama guru yang lain dalam forum KKG atau secara mandiri. Ini sama seperti yang tertuang dalam kesimpulan untuk hasil penelitiannya. Nah, ini kemudian kelebihan, menurut saya artikel jurnal ini secara keseluruhan sudah bagus. Metode yang digunakan dalam penelitian dipaparkan secara rinci, begitu pula dengan data analisis faktor hambatan guru MI dalam implementasi pembelajaran tematik sudah digambarkan dengan jelas, serta disertakan hasil penelitian yang kuat sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan. Penulis juga memberikan solusi terkait upaya yang harus ditempuh agar hambatan-hambatan dalam pembelajaran tematik dapat diatasi dengan baik. Sementara untuk kekurangannya, yaitu dalam jurnal ini rumusan masalah belum dituliskan secara lebih spesifik.